Di dalam setiap kita pasti tahu ada dunia sekuler, ada dunia rohani. Padahal, apakah Tuhan memberikan perbedaan itu? Fakta, kenyataan. Sering kan kita berkata, oh saya tidak melayani, saya ada di sekuler. Padahal, Tuhan tidak pernah membedakan antara sekuler dan rohani. Apakah orang di sekuler ini tidak lebih rohani daripada orang rohani? Bukan jaminan orang di dalam dunia pelayanan itu dia lebih kudus, lebih suci daripada orang yang ada di luar dunia pelayanan atau dunia rohaniawan. Para teolog yang merasa dia lebih hebat, dia lebih suci, dia lebih kudus, dia lebih baik dan dia lebih benar, tetapi perilakunya tidak menunjukkan semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Manusia rohani kita harus semakin diasah bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Perilaku kita. Tidak sedikit orang bersembunyi dengan label rohaniawan, tetapi perilakunya duniawi. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini. Ayo klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum, aktifkan gambar loncengnya, tekan likes, boleh tinggalkan komentar. Berbicara sekuler, di dalam setiap kita pasti tahu ada dunia sekuler, ada dunia rohani. Padahal, apakah Tuhan memberikan perbedaan itu? Tidak. Siapa yang membeda-bedakan? Manusia sendiri yang membeda-bedakan antara sekuler dan rohani. Ada orang-orang sekuler yang, kalau orang-orang sekuler ini notabene dia tidak melayani, dia tidak ada di dalam gereja, dia tidak belajar teologi, dia tidak menyampaikan kebenaran, jadi dia ada di dunia marketplace, dia bekerja, dia berbisnis, dia berdagang. Ini kategorinya sekuler. Dan biasanya kategori sekuler ini terbentuk pola pikir, perkataan atau perbuatannya itu jauh dari kata suci, jauh dari kata kudus, mungkin jahat, tidak baik. Walaupun tidak semua, banyak juga yang sekuler, tetapi lebih rohani daripada orang-orang rohani. Nah, kalau berbicara rohani, konotasinya adalah orang-orang yang full time sebagai pengerja gereja, full time dia belajar teologi, dia aktif, dia melayani jemaat, dia melayani liturgi, dan labelnya, konotasinya orang-orang yang rohani atau yang hidup sebagai rohaniawan ini, dia kudus, dia suci, dia berkenan di hadapan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, kalau orang sekuler tidak dekat dengan Tuhan. Fakta, kenyataan. Sering kan kita berkata, oh saya tidak melayani, saya ada di sekuler. Padahal Tuhan tidak pernah membedakan antara sekuler dan rohani. Tuhan maunya semua itu di pandangannya adalah rohani. Lalu apa yang terjadi? Karena konsep berpikir ini, kita berpikir bahwa orang-orang rohani ini yang hidup sebagai rohaniawan, yang bekerja aktif sebagai di dalam kegiatan rohani, maka dia suci kudus. Tetapi ternyata banyak kita menemukan orang-orang yang di dalam dunia rohani justru perilakunya, tindakannya jauh lebih sekuler daripada orang-orang sekuler. Kok bisa? Coba lihat, berapa banyak orang-orang yang melayani sebagai aktivis, majelis, pendeta, gembala, atau mungkin sebagai dosen-dosen teologi. Benarkah dia sudah rohani? Dia bergelut dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, jago, hebat. Tetapi apakah dia hebat mempraktekkan tentang Tuhan di dalam kehidupannya? Lihat, apakah mereka lebih kudus, lebih suci daripada orang-orang yang sekuler? Tidak jaminan. Apakah orang-orang yang rohani, yang ada di dalam dunia rohaniawan ini, dia lebih baik dan lebih benar? Tidak jaminan. Apakah cara berpikirnya itu, cara berpikir yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Tidak jaminan juga.
Lalu apakah orang-orang yang belajar teologi dan ada di sekolah teologi, mungkin jadi pengurus sekolah teologi, dia lebih kudus, dia lebih baik, dia lebih mengerti tentang Tuhan? Tidak jaminan juga. Kok bisa? Semua bisa terlihat dari sikap dan perbuatannya. Kalau saya mengamati di sekuler, misalnya ketika ada makan-makan, ketika ada pesta, ini di dunia sekuler ya, di dunia marketplace, dia memikirkan apakah orang-orang yang mungkin dibilang yang ada di bawah seperti security, cleaning service, office boy, mereka memikirkan apakah sudah makan atau belum. Jadi ketika makanan itu masih ada, dia bagikan dulu kepada mereka-mereka ini. Dan sisanya baru diambil. Masih manusiawi memikirkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang belum makan. Mulia kan? Dia berikan dulu kepada yang lainnya. Tetapi di dalam pengamatan saya sering sekali orang-orang di dalam dunia rohani, ketika ada hal yang sama, pesta, atau mungkin ada makan-makan bersama, belum sampai membagikan kepada orang-orang yang susah atau kekurangan. Sering sekali yang sebagai pengurusnya, dia mengambil makanan itu dulu, diumpetin. Disembunyikan dulu. Seakan-akan habis, seakan-akan tidak ada lagi. Disembunyikan dulu. Demi apa? Kepentingan diri sendiri. Lihat. Bahkan tidak sedikit juga di dalam dunia rohani, mereka membeda-bedakan. Mereka membuat kasta-kasta. Dia membuat level-level. Sehingga merasa bahwa orang-orang ini tidak pantas makan bersama-sama dengan dia. Orang ini harus ada di sebelah sana. Dan makanannya mungkin makanan yang berbeda. Lihat. Ini yang terjadi. Orang di dalam dunia rohani kan mengerti kebenaran. Jadi ketika dia melakukan yang di luar kebenaran, sesungguhnya dia lebih sekuler daripada orang-orang sekuler. Karena orang sekuler saja tidak melakukan seperti itu, walaupun tidak semuanya loh. Sekarang pertanyaan saya begini, apakah orang di sekuler ini tidak lebih rohani daripada orang rohani? Banyak orang-orang di sekuler, dia lebih suci, dia lebih kudus, dia lebih mengenal Tuhan. Terlihat dari mana? Setiap perilakunya. Ketika ada tawaran melakukan tidak baik, dia menolak. Ketika ada tawaran seperti tadi, mungkin dia bisa saja. Makanan itu dia ambil dulu, dia keep dulu buat kepentingan diri sendiri. Tetapi dia tidak lakukan. Dia pikirkan orang lain. Jadi bukan jaminan orang di dalam dunia pelayanan itu, dia lebih kudus, lebih suci daripada orang yang ada di luar dunia pelayanan atau dunia rohaniawan. Bahkan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, para teolog, yang merasa dia lebih hebat, dia lebih suci, dia lebih kudus, dia lebih baik, dan dia hati. Dimanapun kita berada, baik itu sekuler ataupun dunia rohaniawan, karena di mata Tuhan semuanya sama. Jadi kita harus melakukan semuanya itu dalam hal rohani. Manusia rohani kita harus semakin diasah. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Perilaku kita. Jadi hati-hati. Tidak sedikit orang bersembunyi dengan label rohaniawan, tetapi perilakunya duniawi. Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terjebak dengan tipu daya iblis. Orang yang ada dalam dunia rohani dia lebih benar. Tidak. Orang yang ada dalam dunia sekuler dia tidak benar. Tidak. Walaupun ada juga di dalam dunia sekuler orang-orang yang tidak benar, bahkan banyak. Makanya terjadi pemisahan seperti ini.
Tapi ada juga yang baik, bahkan lebih baik daripada orang-orang di dalam dunia rohani. Dan tidak juga jaminan orang-orang yang ada dalam dunia rohani itu baik semuanya, benar semuanya. Karena ada juga sebagian yang tidak benar. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Tahu bagaimana harus menolong orang tetapi tidak menolong orang. Tahu harus menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan, tetapi malah menginjak-injak dan menyingkirkannya. Bahkan, jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Kalau di sekuler, kita melihat wajar. Orang di dalam dunia bisnis, di dalam dunia marketplace, saling sikut, saling injak, saling singkirkan. Wajar kan? Di dunia sekuler, itu yang terlihat. Tetapi bagaimana sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita terbuka matanya. Di dalam dunia rohani, dalam dunia pelajaran. Apakah tidak ada tuh singkir-menyingkirkan? Apakah tidak ada tuh geser-menggeser? Apakah tidak ada tuh saling memfitnah satu dengan yang lainnya? Banyak. Lalu hal seperti ini terjadi. Makanya saya katakan mereka lebih sekuler daripada orang-orang sekuler. Mereka lebih jahat daripada orang-orang jahat. Dia tahu kebenaran, dia belajar tentang Tuhan, seharusnya dia lebih bisa mengontrol hidupnya. Tetapi ternyata dia yang tahu kebenaran justru tidak melakukan kebenaran itu. Dia yang ada di dunia kebenaran itu, dia tidak mempraktekkan kebenaran itu. Hanya karena pakai jas, karena pakai baju putih hitam, lalu dia berkata bahwa dia lebih rohani. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ayo buka mata kita. Dan yang saya ajak di sini, ayo kita berjuang bersama-sama. Biarlah manusia rohani kita terus menjadi lebih dewasa. Kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dari hal-hal yang sepele ini. Jangan kita tertipu. Iblis menipu kita dengan merubah pola pikir kita dengan pola pikirnya dia. Hati-hati supaya kita tidak tertipu. Kita baca kebenaran firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa memuji dan menyembah Dia, kita mempraktekkan. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kesalahan, kita mempraktekkan untuk tidak melakukan kesalahan. Inilah yang membuat kita berubah dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa klik tombol likes dan silakan dukung saya dengan subscribe channel ini, aktifkan gambar loncengnya, tinggalkan komentar, dan Bapak Ibu Saudara silakan share kepada banyak orang agar mereka semua diberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.